Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersua kembali untuk melanjutkan kuliah kita. Pertemuan kedua hukum pidana Islam. Saya doakan semoga teman-teman semua senantiasa sehat dan senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan berbicara tentang klasifikasi tindak pidana dalam Islam. Kemudian tentang unsur-unsur perbuatan pidana, asas legalitas hukum pidana Islam, hapusnya pertanggungjawaban pidana, dan alasan-alasan penghapusan hukuman. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, klasifikasi hukum pidana Islam itu terbagi kepada 3, yaitu hudud. Yang pertama kategori hudud, hukum kategori hudud. Yang kedua qisas, dan yang ketiga kategori ta'zir. Hudud adalah hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang kadar hukumannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 kejahatan yang masuk kategori hudud dan hukumannya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketujuh pidana tersebut adalah jarimah zina, kemudian qadzaf, yaitu menuduh orang lain berzina, kemudian minum khamar, selanjutnya pencurian, sariqah bahasa hukum Islamnya, kemudian hirabah artinya perampokan, lalu yang keenam riddah, murtad, dan yang ketujuh adalah al-baghyu, artinya pemberontakan. Jadi ketujuh jenis tindak pidana ini itu sudah ada ketentuan hukumannya dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga hakim tidak boleh keluar dari hukuman ataupun ketetapan hukuman yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis berdasarkan sabda Rasulullah. Hakim bertugas membuktikan apakah pelaku yang didakwakan tersebut dalam pengadilan terbukti telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, yaitu salah satu dari 7 jenis hukuman tadi. Jika terbukti, hakim memvonis sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan ataupun apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sabda beliau. Jadi ketujuh hukuman pidana tadi itu sudah ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama sekali, tindak pidana zina itu sumber hukumnya ada dalam surah An-Nur ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Jadi teman-teman bisa membaca nanti bahwasanya dalam surat An-Nur ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
hukuman terhadap pelaku zina, bahwasanya mereka dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Laki-laki yang berzina jika terbukti maka dicambuk 100 kali, yang perempuan juga demikian. Jadi kemudian dalam hukum Islam itu dibedakan antara pelaku zina yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah itu dianggap orang yang muhsan. Jadi dia sudah menikah dan dia sudah terlindungi dengan pernikahannya untuk seharusnya tidak melakukan zina, sebab dia sudah ada jalur yang halal untuk menyampaikan hasrat biologisnya, tapi masih tetap berzina, maka dihukum dengan rajam. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan rajam tidak berlaku, ada yang mengatakan berlaku. Intinya dalam Islam itu ada ketentuan hukum bahwasanya orang yang berzina padahal dia sudah menikah, ada yang berzina dengan wanita yang bukan berhubungan biologis dengan wanita yang bukan istrinya, maka dia dianggap orang muhsan dan jika berzina di rajam. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Jadi darah orang Islam itu tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Apa itu? Yang pertama sekali, zina ba'da ihsan, dia berzina sesudah padahal dia sudah menikah. Kemudian wa kufrun ba'da iman, dia murtad setelah kufur setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlu nafsin bighairi nafsin, dia membunuh orang lain tanpa sebab yang dibolehkan. Memangnya ada pembunuhan yang dibolehkan? Ada pembunuhan yang dibolehkan, seperti Al-Gojo membunuh orang yang divonis untuk menjalani hukuman mati. Al-Gojo kan membunuh, tapi pembunuhan yang dilakukan oleh Al-Gojo itu legal menurut syariat jika dia sedang menjalankan eksekusi yang diputuskan oleh hakim. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, selanjutnya hukuman terhadap pelaku pencurian itu sumbernya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah tadi ayat 38. Artinya pencuri laki-laki maupun perempuan jika terbukti melakukan kejahatan pencurian itu, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan. Namun apakah semua jenis pencurian itu harus dipotong tangan? Itu nanti akan ada penjelasannya, bahwasanya untuk seseorang boleh dipotong tangan itu ada batasan tertentu. Barang curian itu sebesar mana yang dicuri ataupun sebanyak mana dia mencuri, baru kemudian dia boleh dipotong tangan. Ada ketentuannya, ada namanya nisab pencurian. Apa makna nisab pencurian? Dia sudah mencuri barang yang sudah sampai batasan harus dipotong tangan, baru kemudian
hakim boleh memutuskan baginya untuk dipotong tangan, sehingga tidak semua barang yang dicuri kemudian serta-merta hakim boleh memutuskan dia dipotong tangan. Tidak. Katakanlah dia cuma mencuri pulpen ataupun mencuri sepatu, itu tidak semua pulpen atau sepatu juga boleh dipotong tangan. Kalau hanya pulpen biasa atau sepatu biasa, itu nggak boleh dipotong tangan. Namun bisa jadi sepatu emas ataupun pulpen emas, itu kalau beratnya sudah sampai kepada nisab untuk dipotong tangan bagi pelaku pencurian, maka dia boleh dipotong tangan berdasarkan keputusan hakim. Kemudian hukuman bagi pelaku tindak pidana menuduh orang lain telah melakukan zina. Dalam Islam, jika ada seseorang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, maka wajib bagi dia mendatangkan 4 orang saksi selain dia. Ada si A, katakanlah, dia menuduh seseorang melakukan zina, maka hakim meminta kepada dia untuk datangkan orang lain selain engkau yang melihat perbuatan zina itu secara langsung, sebagaimana seseorang melihat timba masuk ke dalam sumur. Itu dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan demikian. Jika penuduh tersebut tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dicambuk sebanyak 80 kali. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 4. Dalam surat An-Nur ayat 4, Allah menjelaskan ketentuan hukum bagi orang yang menuduh pihak lain telah melakukan zina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dicambuk 80 kali. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 4, Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jadi Allah berfirman, orang-orang yang menuduh pihak lain, apakah itu perempuan baik-baik ataupun lelaki baik-baik, kemudian dituduh melakukan perbuatan zina, maka penuduh wajib mendatangkan 4 orang saksi yang sama-sama melihat kejadian tersebut bersama dia. Jika si penuduh tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dicambuk sebanyak 80 kali. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku pemberontakan dalam Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 9, Allah SWT menjelaskan bahwasanya pemberontakan dalam Islam itu dilarang. Kalaupun ada, maka pertama sekali yang harus dilakukan adalah memutus juru runding supaya mereka kembali ke jalur yang benar. Selanjutnya, jika mereka tidak menerima kebenaran, maka orang itu berhak untuk diperangi.
diperangi. Jadi hukumannya ya hukuman mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Kecuali mereka menerima kebenaran dan kembali ke jalur yang benar, tidak melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Teman-teman yang dirahmati Allah, hukuman pidana selanjutnya yang dijelaskan ketentuan hukumnya yang bisa ditemukan dalam Al-Quran adalah tentang hukuman pelaku perampokan. Itu bisa ditemukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah 2 ayat 33 dan 34. Allah berfirman, Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Orang yang melakukan pemberontakan, ini pembahasannya sebenarnya panjang terhadap ketentuan hukum pemberontakan. Bukan pemberontakan, perampokan. Perampokan dalam Islam nanti ada pembahasan khusus bahwasanya perampok itu dalam Islam hukumannya juga hukuman mati. Namun hukuman mati itu pun ada macamnya. Dia ada yang dihukum qisas saja, dihukum pancung. Ada juga dia harus disalib, dipotong tangan, bahkan disalib ketika dia membunuh korbannya dan mencuri barang milik korban. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini hanya sekilas tentang hukum perampokan. Dia masalah perampokan nanti ada pembahasan khusus. Kemudian hukuman terhadap murtad, dalam bahasa hukum Islamnya riddah. Nah, orang yang murtad, orang yang Islam dilarang murtad. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Maka sabda Rasulullah SAW itu sumber hukumnya adalah hadis Nabi. Nabi bersabda, "Man baddala dinahu faqtulu." Orang yang keluar dari agama Islam, mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Juga sabda Rasulullah SAW yang sudah pernah saya baca tadi tentang hukuman bagi pelaku zina. Nabi bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim illa bihda thalath." Darah orang Islam tidak halal ditumpahkan kecuali dengan 3 sebab, yaitu pertama sekali as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah tapi masih berzina. Ketika terbukti perbuatan zina itu, maka dia bisa dihukum rajam, yaitu dilempar dengan batu sampai meninggal, sampai mati. Kemudian wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh pihak lain, orang lain tanpa ada sebab yang dibolehkan menurut syariat. Dan yang satu lagi adalah orang yang murtad. Selanjutnya hukuman juga yang sudah hukuman orang yang murtad tadi, saya ulangi, hukuman orang yang murtad tadi adalah dibunuh, ya, dibunuh. Hukuman murtad dalam agama Islam adalah hukuman mati, dibunuh, dipotong lehernya. Kemudian yang terakhir adalah hukuman terhadap kejahatan minum khamar, minum minuman keras. Jadi sumbernya adalah sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwasanya ada seseorang yang dibawa kepada Rasulullah, dia telah terbukti minum minuman khamar. Rasulullah SAW bersabda,
man syaribal khamra fajliduhu, orang yang minum minuman khamar maka cambuklah dia. Thumma in syariba fajliduhu, kemudian jika dia masih minum minuman keras maka cambuk lagi. Thumma in syariba fajliduhu, kemudian jika masih mengulang perbuatan tersebut sesudah dicambuk, cambuk lagi. Kemudian ketika kali keempat sudah 3 kali dia dihukum dengan hukuman cambuk, masih mengulangi kejahatannya, dalam Islam Nabi bersabda, in syaribar rabi'ata faqtuluhu, jika masih juga belum taubat dari kejahatan dia, sudah 3 kali dihukum cambuk gara-gara minum khamar, maka yang keempatnya boleh diberikan hukuman mati. Jadi orang yang minum minuman khamar itu dicambuk sebanyak 4 bulan. Jadi dari ke-7 jenis pidana tadi itu hanya 2 yang boleh dimaafkan, tapi dengan syarat sebelum hakim memutuskan hukumannya. Apa saja itu? Yaitu pencurian dan qadhaf. Pencurian dan qadhaf boleh dimaafkan oleh korban dengan syarat hakim belum memutuskan memvonis hukumannya. Namun kalau sudah hakim memutuskan hukumannya, tidak diterima pemaafan lagi. Namun sedangkan sisanya tidak menerima pemaafan, yaitu hukuman zina tidak boleh dimaafkan. Hakim harus menjalankan hukuman ketika terbukti pelaku melakukan jarimah pidana tersebut. Juga minuman keras cambuk 40 kali tadi. Kemudian perampokan, selanjutnya murtad dan al-baghyu atau pemberontakan. Jadi tidak menerima pemaafan. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya kita ke jenis hukuman yang kedua, yaitu tindak pidana qisas. Ini berlaku dalam pembunuhan ataupun penganiayaan. Hukuman yang kategori hukuman yang kedua adalah qisas. Qisas pengertiannya adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan pidana persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban. Artinya apa? Jika dia menghilangkan nyawa orang, maka nyawanya yang dihilangkan. Jika dia menghilangkan anggota tubuh orang, maka anggota tubuh dia yang dihilangkan. Hukuman qisas ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu qisas. Jadi qisas adalah hukuman yang Allah wajibkan bagi orang yang beriman terhadap orang-orang yang telah dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang dimaafkan membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat darinya. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan kehidupan bagi manusia, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan qisas terhadap
pembunuhan. Jika ada orang yang membunuh orang lain, maka dia dibunuh. Jika dia menghilangkan anggota badan orang lain, maka anggota badan dia dihilangkan. Dan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man qutila fahuwa bi khairin nadharaini, imma ay yaftadiya wa imma ay yuqtala, wa imma ay yaqtula." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, barang siapa yang mempunyai keluarga telah dibunuh, maka pihak keluarga mempunyai dua pilihan, apakah mereka boleh mengambil diyat ataupun mereka boleh menuntut qisas. Jadi hukuman qisas ini boleh dimaafkan, beda dengan hukuman hudud. Jadi keluarga korban boleh memaafkan pelaku, kemudian mereka menuntut diyat, yaitu ganti rugi berupa 100 ekor unta untuk pembunuhan sengaja ataupun menyerupai sengaja. Jadi boleh menuntut 100 ekor unta. Jika dalam pembunuhan sengaja keluarga korban tidak menginginkan pelaku untuk dipenggal kepalanya, maka boleh beralih ke jenis hukuman yang kedua berupa diyat. Dan diyat itu berlaku pada pembunuhan sengaja, pada pembunuhan menyerupai sengaja, dan pada penganiayaan. Nanti pembahasannya juga akan dibahas lebih dalam masalah hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Islam. Dan yang terakhir, kategori hukuman dalam Islam, dan ini yang paling luas pembahasannya, adalah tentang ta'zir, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman terhadap tindak pidana yang tidak termasuk kategori hudud, juga tidak termasuk kategori qisas. Dia bukan tindak pidana hudud yang 7 tadi kita sebutkan, juga bukan qisas, bukan masalah pembunuhan ataupun penganiayaan. Nah, hukuman ta'zir ini hakim yang menentukan jenis hukumannya. Contoh kasus seperti mungkin pernah saya sampaikan dalam masalah pencemaran nama baik, bukan dalam masalah zina ya, apabila diejek telah menipu dan sebagainya. Kemudian masalah perselisihan sampai kepada pemukulan namun tidak sampai menghilangkan anggota badan. Nah, jika permasalahan ini diadili, maka hakim boleh memutuskan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan hukuman apa yang kira-kira layak diberikan kepada pelaku. Dan jika teman-teman perhatikan, hukuman ta'zir ini banyak sekali dimuat dalam Qanun Aceh, dalam Qanun Jinayah yang berlaku di Aceh sekarang. Banyak hukuman-hukuman kategori ta'zir. Jadi dalam Qanun Aceh yang hukuman hudud hanya berlaku bagi orang zina, orang yang melakukan zina, dan orang yang minum minuman keras. Dan sisanya yang lain-lain adalah diputuskan berdasarkan hukuman ta'zir. Contoh dalam kasus khalwat, kemudian dalam masalah ikhtilat, dalam masalah pemerkosaan, ataupun dalam masalah pelecehan seksual, itu ketentuan hukumnya diputuskan oleh para perumus undang-undang, perumus kanun, berdasarkan pertimbangan ta'zir tadi. Kemudian kita akan berbicara tentang unsur-unsur perbuatan pidana. Jadi dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur perbuatan pidana itu secara umum ada 3 unsur, yaitu unsur formal,
unsur material dan unsur moral. Apa makna unsur formal? Unsur formal adalah ketentuan itu harus kejahatan itu harus sudah ada ketentuan hukum syariatnya yang melarang. Jadi ada nasnya, ada teksnya bahwasanya dalam syariat perbuatan itu dilarang. Maka jika ada seseorang melakukan suatu kejahatan, suatu perbuatan, dan itu ada sumber hukum syariatnya yang mengatakan bahasanya perbuatan tersebut dilarang, ada ancaman hukumannya, maka sudah memenuhi unsur formal. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur material. Adanya perbuatan yang melakukan tindak pidana. Jadi unsur material, adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana. Nanti kita akan jelaskan contoh-contoh untuk setiap unsurnya. Ini sekedar penjelasan tentang unsur lebih dahulu. Dan yang ketiga adalah unsur moral. Jadi hukum pidana Islam juga harus terpenuhi unsur moral, bahwasanya pelaku adalah orang yang mukallaf. Saya mungkin sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya adalah tentang masalah mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah bisa dikenakan hukum dan bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dia lakukan. Syarat mukallaf dalam Islam, dalam hukum pidana Islam, pertama sekali adalah orang yang beragama Islam, yang kedua berakal, dan yang ketiga sudah baligh, sudah sampai usia dewasa. Nah, contoh-contoh untuk ketiga unsur tadi, unsur formal, adanya ketentuan hukum, nas syariatnya, dan adanya unsur material, ada perbuatan yang dilakukan, dan yang ketiga ada unsur moral, yaitu ada terpenuhi unsur mukallaf, orang itu adalah orang mukallaf, yaitu orang Islam, orang baligh, dan orang berakal. Contoh dalam masalah seseorang yang mengambil barang orang lain tanpa izin, itu disebut pencurian. Ada tidak ketentuan hukumnya dalam syariat masalah pencurian? Itu bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 38. Ada ternyata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang pencurian dan mengancam pelakunya dengan hukuman potong tangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah." Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu dalam Islam dipotong tangannya ketika sudah sampai batasan tertentu untuk dipotong tangan. Nah, itu sudah memenuhi unsur pertama. Ternyata perbuatan dia adalah pencurian dan ada ancaman hukumannya dalam Al-Quran. Yang kedua, unsur material. Perbuatan pencurian tersebut harus benar-benar sudah dikerjakan oleh orang jahat tadi, walaupun baru sekedar percobaan. Misalnya dia sudah mulai masuk ke rumah orang, kemudian sudah mencongkel pintunya atau mencongkel jendelanya, itu sudah terpenuhi unsur material. Dan dilihat juga apakah dia sudah memenuhi unsur moral, unsur yang ketiga, supaya bisa dikategorikan suatu kejahatan. Dilihat apakah yang mencuri itu ataupun yang masuk ke rumah orang, mencongkel pintu atau mencongkel jendela tadi, orang yang mukallaf, orang yang Islam, orang yang sudah baligh berakal. Jika bukan orang mukallaf, maka tidak ditangkap sebagai pencuri. Bisa jadi hanya diberikan pembinaan, namun kemudian untuk dipotong tangannya ketika dia mengeluarkan barang orang, katakanlah dia mencuri sepeda motor, mobil. Nah, itu jika yang mencurinya orang gila ataupun anak-anak, tidak dipotong tangan. Nah, itu penjelasan tentang unsur-unsur perbuatan pidana secara umum. Namun secara khususnya dia harus kita jelaskan setiap tindak pidana, baru kita uraikan unsur-unsur perbuatan pidananya. Jadi setiap kejahatan itu
ada unsur-unsur perbuatan pidana yang khusus. Ini hanya sekedar umum. Nanti teman-teman mungkin akan sampai ke sana nanti saat berbicara untuk setiap tindak pidana yang diatur dalam hukum Islam. Kemudian kita akan membicarakan tentang asas legalitas hukum pidana Islam. Asas legalitas hukum pidana Islam artinya apa? Artinya dasar boleh seseorang dihukum atas perbuatannya itu apa? Jadi seseorang melakukan sebuah perbuatan, kemudian itu dianggap sebuah perbuatan jarimah atau perbuatan pidana. Nah, kita harus bisa memberikan kepada pelaku, memberikan alasan ataupun memberikan sebab kepada pelaku, kamu dihukum karena melanggar perintah Allah ini, kamu dihukum karena melanggar perintah Allah yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan dalam perkara ta'zir pun yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya ada hukuman-hukuman yang tidak ada ayat dan hadisnya yang khusus secara spesifik menjelaskan tentang hukuman terhadap perbuatan itu, namun ada ayat ataupun hadis yang umum yang menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut adalah masuk dalam kategori yang dilarang ataupun masuk dalam kategori itu yang dibolehkan, maka tidak boleh dihukum. Jadi asas legalitas yang pertama sekali bahwasanya para ulama sepakat tentang sebuah kaedah la hukma li af'alil uqala'i qabla wurudin nasi, bahwasanya dalam syariat Islam ini tidak boleh menghukum orang yang mukallaf, orang yang sudah berakal atas perbuatan kesalahan dia sebelum ada teks syariat. Artinya apa? Ketika seseorang dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang salah, maka wajib kepada penegak hukum untuk menjelaskan dalil kepada dia bahwasanya Anda melanggar perintah Allah dalam surat ini, ayat ini, ataupun Anda melanggar sabda Rasulullah SAW. Jadi harus ada teks nasnya, harus ada landasan hukumnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, juga para ulama sepakat bahwasanya dalam syariat ini semua perbuatan itu aslinya halal. Semua perbuatan aslinya halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Semua perbuatan aslinya halal dalam masyarakat, dalam kehidupan dunia ini ya, dalam kehidupan dunia ini, bukan dalam masalah ibadah. Dalam masalah interaksi kita sesama manusia aslinya halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Sekarang saya senyum kepada orang, halal atau tidak? Jika tidak ada dalil yang melarang, maka senyum itu halal. Kemudian saya menampar orang lain, apakah itu halal atau tidak? Nah, itu juga harus ada dalilnya. Kalau ada dalil yang melarang, berarti itu haram. Kalau tidak ada dalil, berarti itu halal. Nah, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis bisa kita temukan bahwasanya kita dilarang untuk menyakiti orang lain. Oh, ada berarti dalilnya yang melarang, maka menampar orang lain itu dianggap penganiayaan dan hukumnya haram karena ada landasan dalilnya. Saya ulangi bahwasanya dalam syariat Islam asas legalitasnya segala sesuatu halal kecuali ada dalil yang melarang. Jika ada dalil yang melarang, maka perbuatan tersebut dimasukkan ke dalam kategori perbuatan yang dilarang, dan bisa masuk dalam kategori perbuatan jarimah atau pidana. Itu asas legalitasnya. Makanya dalam Islam halal haram ataupun boleh tidaknya satu perbuatan itu mesti diawali oleh dalil. Jadi apakah kita boleh mengambil barang orang lain, itu ada dalil yang mengatakan tidak boleh jika tanpa izin, itu dianggap pencurian. Apakah kemudian kita boleh menghilangkan nyawa orang lain, itu juga ada dalil yang mengatakan tidak bolehnya. Makanya kemudian disebutkan pembunuhan itu dalam Islam haram hukumnya dan tidak boleh dikerjakan karena memang ada dalil yang melarang menghilangkan nyawa orang lain.
Jadi demikian asas legalitas hukum pidana Islam. Saya ulangi, asas legalitas hukum pidana Islam yang pertama sekali harus ada teks nasnya dari Al-Quran maupun hadis. Jadi jika ingin mengatakan suatu perbuatan itu terlarang, dia masuk kategori pidana, harus ada harus bisa menjelaskan mana asasnya, mana dasar yang mengatakan itu perbuatan yang tidak boleh, ataupun mana dasarnya yang mengatakan perbuatan ini boleh. Yang kedua, asas legalitasnya adalah pada dasarnya menurut hukum Islam semua perbuatan itu boleh ketika tidak ada dalil yang melarangnya. Saya ulangi ya, ini tidak boleh dipahami sepotong bahwasanya semua perbuatan menurut hukum Islam itu boleh selama, ini perlu garis bawahi, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Artinya apa? Ketika orang yang ingin mengerjakan suatu perbuatan, dia harus duduk berpikir dulu, ada tidak dalil yang melarang saya melakukan perbuatan ini? Oh ada, maka tidak boleh dikerjakan sebab itu perbuatan terlarang. Oh tidak ada, berarti boleh. Dan ini enggak diputuskan sendiri, ini juga dipelajari dari buku-buku atau referensi-referensi yang telah dijelaskan oleh para sarjana Islam supaya kita tidak salah menafsirkan. Contoh sekarang umpama boleh tidak mencuri, ataupun mohon maaf bukan mencuri ya, boleh tidak kita memanfaatkan jaringan wifi orang lain yang masuk ke rumah kita ataupun bisa ditangkap oleh HP kita, dan bahkan mungkin tanpa password, tanpa kata sandi. Boleh tidak? Itu kita harus tahu landasan hukumnya. Bagi orang yang mengatakan tidak boleh, berarti dia harus bisa menjelaskan apa landasan Anda mengatakan tidak boleh. Ada tidak teks nas syariatnya yang bisa dikaitkan dengan masalah penyadapan ataupun memanfaatkan jaringan wifi orang. Ini tugas para sarjana dan para pakar Islam untuk bisa menjelaskan supaya apa? Supaya umat yang awam seperti kita ini yang belum paham kepada hukum Islam yang lebih mendalam, kita kemudian tidak salah memahami dan tidak salah menafsirkan. Pertanggungjawaban pidana dalam Islam itu berdasar kepada 3 hal, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, seperti sudah kita sepakati tadi bahwasanya perbuatan dilarang itu diketahui dari nas syariat, dari Al-Quran dan hadis. Kemudian ulama menafsirkan ataupun ulama menjelaskan Al-Quran dan hadis tersebut, itu sumber utama mengetahui perbuatan yang dilarang dalam syariat. Yang kedua, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, bukan paksaan dari orang lain, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia jika perbuatan itu dilakukan atas kemauan sendiri. Dan yang ketiga, pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Umumnya pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Yang pertama sekali memang karena diajarkan dalam pengajian-pengajian, kita juga diajarkan ini perbuatan yang boleh dalam agama, ini yang tidak boleh. Dari situlah kemudian umat Islam tahu perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat sehingga tidak boleh dikerjakan. Ada 3 kelompok manusia yang tidak dimintai pertanggungjawabannya ketika dia melakukan suatu perbuatan. Jadi jika perbuatan itu salah, dia tidak bisa disalahkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'a al-qalam an thalathah. Jadi dari golongan umat Nabi Muhammad itu tidak dimintai pertanggungjawabannya 3 kelompok manusia, yaitu yang pertama sekali an-naimu hatta yastayqidh, orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang tidur melakukan suatu perbuatan salah ketika dia sedang tidur,
dia melakukan perbuatan yang salah, maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya karena memang dia tidak sadar. Wa an al-mubtala hatta yabra. Dan yang kedua, dari orang gila sampai dia sembuh dari penyakit jiwanya itu. Dia ada orang gila yang melakukan perbuatan pidana, perbuatan salah yang dilarang, maka dia tidak bisa dihukum dengan perbuatan dia itu karena dia memang masuk kategori orang yang bebas dari tanggung jawab. Dan yang ketiga, as-sabiyyu hatta yakbur, anak-anak sampai dia besar. Jika anak-anak melakukan kesalahan menurut hukum Islam, dia tidak bisa dihukum, tapi diberikan pembinaan, iya, dihukum kemudian sampai di katakanlah dalam kasus pembunuhan ada anak-anak yang membunuh. Dalam hukum Islam, anak-anak yang membunuh sekalipun dia sengaja membunuh itu, maka anak-anak itu tidak bisa diterapkan hukum qisas, tidak boleh ditebas lehernya. Karena kenapa? Dia tidak masuk kategori orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan. Jadi demikian materi kita pada pertemuan kali kedua ini. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada hal-hal yang belum jelas, nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Saya cuma memaparkan pembahasan secara umum. Teman-teman jika ingin mendalaminya nanti bisa ditanyakan dan kita diskusikan sama-sama. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, itu memang karena keterbatasan saya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Semoga ada manfaatnya kita pada kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.